Melanjutkan pelajaran minggu yang lalu terkait dengan hukum-hukum sholat Jumat wa faraidha, dan adapun fardu-fardunya sholat Jumat, fardu-fardunya sholat Jumat, wa minhum, dan di antara para ulama yang mengungkapkan man abdara anha wa minhum man abdara anha bisyuruti salasati, dan di antara para fuqaha ahli fikih ada ulama yang mengungkapkan dari fardu-fardu itu dengan syarat-syarat, ada 3 hal, ada 3 macam. Jadi kalau fardu-fardu ini tidak terpenuhi di dalam pelaksanaan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya itu batal, tidak sah. Ahaduha, ada salah satunya di antara yang 3, wasaniha, dan yang keduanya, khutbatani yaqumul khatibu fihima wa yajlisu bainahum. Jadi rukun yang pertama dan yang kedua yaitu 2 khutbah. Di sholat Jumat itu rukunnya adalah adanya 2 khutbah Jumat. Harus itu, karena ini fardu wajib ada 2 khutbah. Yaqumul khatibu, yang berdiri khatib, fiha, di antara keduanya, wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara keduanya. Jadi khutbah itu kan ada 2. Jadi khatib itu harus berdiri di antara 2 khutbah dan juga harus duduk di antara 2 khutbah itu. Jika tidak, sholat Jumatnya menjadi tidak sah. Qala al-mutawalli bi qadri tuma'ninati baina as-sajdataini, berkata Syekh al-Mutawalli, bi qadri tuma'ninati, adapun duduk di antara 2 khutbah itu, duduk setelah khutbah pertama, aku qawli hadza astaghfiru innallaha wal ghafurur rahim, maka khatib itu duduk. Kapan itu duduk? Artinya lamanya duduk itu biqadri tuma'ninati bainas sajdatain, seukuran tuma'nina di antara 2 sujud. Jadi lamanya duduk di antara 2 khutbah itu adalah seukuran tuma'nina di antara 2 sujud. Kira-kira kita baca subhanallah, itu sudah dianggap memenuhi lamanya seorang khatib duduk di antara 2 sujud. Walau ajaza 'anil qiyam, dan jika khatib itu tidak mampu, walau ajaza, dan jika tidak mampu seorang khatib 'anil qiyam, berdiri, jika ada seorang khatib itu kemudian dia tidak mampu berdiri, wa khataba, maka khatib itu berkhutbah qa'idan, seraya sambil duduk, au muttaji'an, atau sambil berbaring. Jadi boleh. Jadi kalau misalnya seorang khatib itu tidak mampu, dia lemah, makin aja dia lemah, tidak mampu berdiri kokoh seperti layaknya, kemudian dia khutbah qa'idan aw muttaji'an. Jadi boleh dia itu khutbah dengan qa'idan, duduk, aw muttaji'an, atau berbaring, itu tidak masalah. Sahha, jawabannya sahha, maka sah khutbahnya. Sahha, maka sah khutbahnya jikalau ada khatib itu tidak mampu berdiri, dia duduk dan berbaring, sahha, maka sah khutbahnya. Wajazal iktida'u bihi walau ma'al jahli bihadihi, dan boleh bermakmum dengannya, dan jamaah boleh bermakmum kepada khatib yang khutbahnya duduk atau berbaring, itu boleh.
walau ma'al jahli bihalihi, walaupun disertai ketidaktahuan terhadap kondisinya. Misalnya khotibnya itu duduk atau khotibnya itu berbaring, kemudian jamaah yang di belakang itu tidak paham kalau khotibnya duduk atau berbaring. Maka kalau sudah sholat Jumat, walaupun posisi imamnya itu duduk atau berbaring dan makmum yang ada di paling belakang itu tidak mengetahui, walau ma'al jahli bihali, dan makmum itu tidak mengetahui kondisinya, maka itu boleh, tidak masalah. Wa haytsu khataba, dan sekiranya khotib berkhutbah qa'idan seraya sambil duduk, fasala bainal khutbataini, maka dia harus memisah antara dua khutbah. Bisa tatin dengan diam, la bittijain, tidak dengan berbaring. Tapi kalau misalnya khotib ini tidak mampu berdiri, khotib ini dari awal tidak mampu berdiri, dia menyampaikan khutbahnya dengan duduk, maka ketika sampai pada waktu duduk, karena dia khotibnya memang duduk dari awal karena tidak mampu berdiri, maka duduk di antara dua khutbah itu diganti dengan diam, dengan berdiam diri, tidak dengan berbaring. Wa arkanul khutbataini khamsatun, dan ada pun rukun-rukun dua khutbah itu khamsatun, ada 5. Ini penting. Khotib itu harus mengetahui rukun-rukun khutbah, dan juga jamaah sholat Jumat wajib juga mengetahui fardu atau rukun-rukun khotib atau khutbah itu harus paham. Tapi kalau tidak paham, nanti khotibnya lupa rukun, tidak diingatkan, maka menjadi batal. Makanya minggu yang lalu itu disampaikan bahwa 40 orang itu harus terdiri dari min ahlil jumu'ah, dari orang yang ahli Jumat, yang paham. Jadi khotib harus paham, makmum juga harus paham. Apa itu rukun-rukun dua khutbah? Khamsatun, ada 5. Hamdulillahi ta'ala, pertama adalah memuji Allah atau dengan mengucapkan hamdalah, innal hamdalillah, itu harus. Yang pertama itu harus khotib itu mengucapkan alhamdulillah, kata-kata alhamdulillah atau innal hamdalillah, itu rukun khutbah yang pertama, itu harus. Kemudian summa sholatu ala rasulillahi wa nabduhuma muta'ayyin. Kemudian yang kedua, rukun khutbah itu adalah membaca sholawat kepada Rasulullah, dan kalimat keduanya itu sudah ditentukan. Jadi misalnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi khutbah setelah hamdalah alhamdulillah, maka khotib itu harus mengucapkan sholawat kepada Allah. Kalau tidak ada sholawat di antara dua khutbah itu, maka menjadi batal. Kemudian yang ketiga, summal wasiyatu bittaqwa. Kemudian berwasiat khotib itu, yakni wasiatnya bittaqwa, dengan takwa, wala tata'ayyanu lafzuha 'ala sahihi, dan tidak ditentukan kalimatnya menurut pendapat yang sahih. Jadi yang ketiga, khotib itu harus berwasiat takwa. Apa itu wasiat? Ittaqullah, faya ayyuhan nas, faya ayyuhal hadirun, faya ibadallah. Apa itu kalimatnya? Kalimatnya tidak ditentukan, tetapi harus memuat kalimat takwa.
takwa. Usikum bitaqwallah. Cukup. Usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Harus ada wasiat takwa. Kalau tidak maka tidak sah. Kemudian yang keempat, wa qira'atu ayatin fi ihdahuma, dan membaca ayat di salah satu dari dua khutbah. Jadi harus membaca ayat Al-Quran, bebas ayat apa saja, tetapi dianjurkan ayat yang berkaitan dengan keimanan, ketakwaan dan amal soleh. Misalnya, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Boleh. May yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Boleh. Jadi harus membaca salah satu ayat di antara dua khutbah. Termasuk innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu juga ayat Al-Quran. Kalau tidak membaca ayat Al-Quran maka menjadi bacaan. Kemudian yang kelima, wa du'a lil mu'minina wal mu'minati fi khutbatis tsaniyah. Dan yang kelima, yang terakhir dari khutbah ini ada lima, adalah berdoa untuk lil mu'minina wal mu'minat, dua untuk orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, fi khutbatis tsaniyati, pada khutbah yang kedua itu. Itu hal yang wajib yang harus dipenuhi oleh seorang khatib. Begini, sunnahnya kalau dalam hadis bukan seperti ini sebenarnya ya. Kalau khatib paham baca hadis riwayat Sahih Muslim itu begini sebenarnya, memberikan isyarat. Khatib itu begini. Ini ada hadisnya. Tapi kan ada khatib begini. Bahkan ini tidak diisyaratkan. Lebih baik tidak usah begini kan. Kalau yang paham hukum ya. Tetapi begini. Kalau yang begini itu Nabi sebenarnya yang angkat tangan itu ketika khutbah Jumat lalu Nabi angkat tangan, itu ada sahabat yang datang pada saat khutbah, pada saat khutbah naik mimbar, itu ada sahabat, ya Rasulullah, doakan kami, saat ini terjadi kekeringan, sawah ladang kami tidak tumbuh, hewan-hewan kami kering. Oleh Nabi kemudian mengangkat tangan doa minta hujan, lalu hujan. Tetapi kalau tidak ada kaitan dengan minta hujan, maka khatib yang benar itu adalah memberikan isyarat seperti ini. Ini khatib yang paham hukum. Ya, ini ada hadis sahih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Itu di antara rukun-rukun khutbah ada lima. Yang pertama harus mengucapkan innal hamdalillah, yang kedua harus mengucapkan sholawat, yang ketiga harus wasiat takwa, usikum binafsi bittaqwallah, yang keempat adalah membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, atau ayat-ayat yang lain. Yang kelima adalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Dan rukun-rukun ini tidak boleh hukumnya diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, tetapi harus bil Arabi, bil lughatil arabiyah, harus dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, kalau diterjemah bahasa Indonesia tidak bisa. Misalnya, alhamdulillah kan, segala puji bagi Allah. Salah. Tetapi itu innal hamdalillah wasiyat taqwa salat itu harus bil lughatil arabiyah, harus dengan bahasa Arab, tidak boleh diterjemah dengan bahasa Indonesia. Tetapi jika kemudian khatib itu sudah membaca innal hamdalillah nahmaduhu, misalnya segala puji bagi Allah, setelah baca Arabnya kemudian baru diterjemah, tidak masalah. Usikum nafsi bitaqwallah misalnya. Saya berwasiat kepada para hadirin khusus diri pribadi bertakwa kepada, tidak masalah.
tidak ada di lughatul Arabiyah langsung diterjemahkan. Tidak bisa. Allahumma ighfir, Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah. Allahumma muslimin, orang muslim laki-laki. Kalau itu diterjemah, ya Allah ampunilah untuk orang beriman laki-laki. Tapi harus dengan bahasa Arab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya. Kemudian ini yang 5 menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Rukun khutbah itu ada 5 menurut pendapat Imam Syafi'i. Tetapi menurut Imam Hanafi, imam mazhab yang pertama, Imam Hanafi, cukup dengan kalimat yang di dalamnya itu memuat zikrullah. Kalau sudah ada zikrullah, berzikir kepada Allah, dan di dalam zikir itu ada kalimat 3. Ini menurut Imam Hanafi, rukun khutbah Jumat 3, memuat 3 dalam zikrullah itu. Hamdalah, kemudian hamdalah, kemudian tasbih dan tahlil. Kalau sudah alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah cukup. Ini menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi kalau sudah alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah cukup. Karena 3, hamdalah, tasbih dan tahlil. Tapi kalau menurut Imam Maliki 2 kalimat. Apa itu rukun khutbah menurut Imam Maliki? Ittaqullaha fima amara wantahu amma anhu naha wa rajaz. Bertakwalah kepada Allah, jalankan perintahnya dan berhenti dengan apa yang dilarang. Cukup. Ini menurut pendapat Imam Maliki. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i ada 5 seperti tadi. Hamdalah, sholawat, wasiat takwa, baca ayat Al-Quran, dan mendoakan orang muslim, orang mukmin. Bagaimana menurut pendapat Imam Hambali? Menurut Imam Hambali itu ada 4. Menurut Imam Hambali, hamdalah, wasiat takwa, sholawat, dan membaca ayat Al-Quran. Tidak usah membaca doa untuk orang muslim, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Menurut Imam Hambali tidak usah. Ada 4 yang harus berdoa itu adalah menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi ini penting, rukun-rukun khutbah yang harus kita ketahui, terutama adalah khotib dan juga para jamaah. Kenapa kok para jamaah itu wajib juga mengetahui? Karena khotib juga manusia biasa. Bisa jadi khotib lupa baca sholawat. Bisa jadi kan? Ada malah kadang-kadang khotib lupa baca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Bagaimana? Karena kalau tidak dipenuhi yang 5 ini, menurut Imam Syafi'i batal. Maka makmum yang di depan yang mana boleh tegur imam lalu ingatkan Pak khotib tadi tidak baca doa untuk kaum muslimin, muslimat, mukmin. Boleh itu. Yang tidak boleh itu bicara adalah antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Tapi kalau khotib menegur makmum, langsung duduk, tidak sholat sunnah dulu, berdiri, boleh khotib. Jangan dulu, berdiri dulu sholat sunnah sebelum duduk, boleh. Khotib menegur imam atau makmum jamaah menegur khotib yang keliru, itu tidak masalah. Atau kalau misalnya kita jauh, ada di pojok sana, ada di pojok sana, ada di pojok sana, atau ada di atas, lalu khotib itu lupa tidak baca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, doanya langsung Rabbana atina fid dunya, doa tapi tidak ada doa Allahumma ighfir lil, tidak boleh. Doanya itu harus Allahumma ighfir. Banyak doa kalau Rabbana hab lana min azwajina, tidak masuk. Kalau tidak ada Allahumma ighfir, batal. Bagaimana kalau kita ada di sana, ada di belakang, tidak ada jamaah yang lain yang menegur? Maka hukumnya kita boleh berpindah mazhab. Misalnya kita langsung ikut Imam Hanafi, karena Hanafi itu 3, tidak ada doa di situ.
Imam Maliki juga tidak ada doa. Imam Hambali juga tidak ada doa. Boleh langsung kita talfik pindah mazhab karena kondisinya itu darurat. Kenapa? Tidak ada yang paham hukumnya, tidak ada yang berburu. Boleh. Ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah wa yajuzu dan boleh al-bai' jual beli qabla lam yu'ti mu'adzin. Ini penting. Boleh hukumnya berjual beli sebelum azan Jumat itu dikumandangkan. Ulama sepakat yang dimaksud sebelum azan berkumandang itu adalah azan yang kedua. Tetapi kalau sudah khatib naik mimbar, kemudian muadzin mengumandangkan azan, lalu kemudian di luar terjadi transaksi jual beli, wa yaqumul bai', maka itu jual belinya menjadi haram. Ya, haram. Kalau sudah azan yang kedua ya, azan kedua kalau terjadi jual beli di luar itu haram. Tidak boleh. Bahkan hukumnya dalam fikih, jika seorang perempuan yang berdagang, di luar di sekitar atau pokoknya hari Jumat seorang perempuan itu berdagang, kemudian sudah dikumandangkan azan yang kedua, khatib naik mimbar, dia masih melayani pembeli perempuan, maka haram hukumnya melayani pembeli kalau sudah azan dikumandangkan pada azan kedua. Haram. Kalau yang membeli itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena itu sama saja bekerja sama dengan ahli maksiat. Kok laki-laki khutbah naik mimbar, sudah azan yang kedua masih beli rokok, masih beli minum, maka itu haram orang itu membeli. Dan kalau penjualnya itu perempuan, itu juga haram melayani. Ya? Tetapi kalau seorang perempuan itu melayani perempuan sesama perempuan boleh, atau melayani anak kecil yang masih belum saatnya bertobat, itu tidak masalah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah khatib naik mimbar, sudah azan kedua, hentikan segala macam aktivitas jual beli karena itu hukumnya haram. Maka kalau kita bisa bagaimana kemudian kalau telat sudah ada nih atau sudah khatib sudah menyampaikan khutbahnya, kita langsung masuk ke dalam masjid, lalu kita sholat 2 rakaat, tapi sholat 2 rakaat itu 2 rakaat yang ringan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhdallin. Enggak usah baca kabirah, enggak usah baca surah-surah, enggak usah. Kalau sudah khutbah naik mimbar, kita telat masuk ke masjid, sholat 2 rakaat ringan, cepat, selesai langsung kita dengerin khutbah. Jadi kalau sudah khutbah naik mimbar, kemudian muadzin berkumandang, jangan kita membeli sesuatu apapun, minuman, rokok, atau tidak boleh. Kalau istri kita adalah pedagang, kalau ada laki-laki yang mau beli rokok, mau beli minuman, mau tidak dilayani. Kenapa? Karena kita melayani pada hari Jumat sudah muadzin berkumandang azan kedua, wa yaqumul bai', maka hukumnya adalah haram. Paham? Jadi sekali lagi saya ulang, jadi kalau sudah khatib naik mimbar, kita tidak boleh bicara, hentikan bicara, tidak boleh salaman, Pak Sumardi. Jadi kalau sudah khatib naik mimbar, tidak boleh salaman. Bahkan kalau masih ada orang yang mengajak salaman, begini saja, tidak usah ada kata-kata dari lisan, lagi isyarat. Kalau ada orang ngajak ngobrol, karena kalau kita sampai mengeluarkan kata-kata, diam saja, bahkan tidak sah, tidak mendapatkan pahala juga. Tidak usah kalau sudah khatib mimbar salamannya nanti setelah selesai. Tidak boleh main ini segala macam. Tapi adalah fokus perhatikan. Ya, karena
khutibu an fala yatakallam, tidak boleh bicara. Idza qawluka li sahibika ansid, tidak boleh. Jual beli tidak boleh. Akhir tidak boleh. Ketika kalau sudah jual beli selesai. Kecuali perempuan di rumah boleh melayani sesama perempuan, tapi kalau laki-laki haram. Paham? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita, karena terus-terang Bapak, hadirin saudara, masih sangat banyak sekali di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, bapak-bapak kita, anak-anak kita yang ketika khotibnya ini baru masih ngobrol, masih merokok, masih makan, masih minum, ya kita yang sudah paham hukumnya tidak boleh. Kalau mengatakan maka menjadi sia-sia fakot lalu tidak ada pahala. Ya, jadi kalau sudah telat masuk sholat 2 rakaat dengan tempat fokus dan juga tidak boleh tidur. Kalau tidur juga tidak sah. Kalau ngantuk maka duduk atau pindah tempat. Demikian Allah wa'ala